Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ingin mengetahui sejarah dan juga awal mula pondok pesantren 12 Fan, yakni pondok pesantren Hibbatus Sadiyah mungkin ini ya Kang ya? Betul. Mungkin bisa menjelaskan Kang, ada fasilitas apa saja dan juga kajian apa saja yang dipelajari di pondok pesantren ini, dan juga awal mula dari pondok pesantren Hibbatus Sadiyah ini Kakang, barangkali ada dari orang tua siswa ataupun siswi yang ingin mondok tapi ingin mendapatkan ijazah sekaligus boarding school tapi tidak menghilangkan kesalafiannya mungkin Betul. Baru tahu. Baik, pondok pesantren Hibbatus Sadiyah yang beralokasi di Kampung Tegalegek, Desa Nagrah, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ini dibuka pada tahun 2009 dan diresmikan oleh Majelis Ulama Indonesia pada waktu itu di tanggal 29 Desember 2009. Artinya dua hari lagi, sekitar 2 hari lagi ke 2010. Dan tentunya pondok pesantren Salafi kami ini bersanad kepada ayahanda tercinta, yang mana ayahanda tercinta almarhumah Kiai Haji Maksum Gofar bin Ahya itu membuka pondok pesantren bernama Al-Ittihad, dan tentunya sanad kami, abah kami juga, orang tua kami juga bersanad kepada Mama Sujai Caharasas, Mama Sujai Caharasas kepada Mama Syakidah Gendiri. Artinya kami adalah pondok pesantren yang bersanad. Kenapa kami tegaskan kami adalah pondok pesantren yang bersanad? Karena per hari ini memang tidak ada undang-undang yang mengurus tentang hal ini, sehingga semerawut pembentukan, pembangunan pondok pesantren hampir di semua kampung sudah ada, dan nyaris tidak tahu identitas yang sesungguhnya. Kadang-kadang kita salah memondokkan anak yang ternyata bilun, wa'atulun, wa'udul, sesat, menyesatkan dan sebagainya. Maka terpanggil dari sana, kami mempertegas bahwa pondok pesantren kami bersanad dari guru kami sebelumnya, dan guru kami dari guru kami sebelumnya. Dan pondok pesantren Hibbatus Sadiyah ini diambil nama daripada nama saya pribadi, yaitu Muhammad Jafri Hibatullah, ini mengambil hibatnya, dan As-Sadiyah mengambil daripada yang menghibahkan rumah pada waktu itu, sehingga yang bernama Bapak Haji Aliuddin punya istri bernama Ibu Sadiyah, maka jadilah Hibbatus Sadiyah, pemberian pada tahun 2009 akhir. Dilanjut, kenapa dinamakan dengan nama pondok pesantren 12 Fan Hibbatus Sadiyah? Pun kami juga melihat daripada mukaddimah yang sebelumnya, yang mana pondok pesantren hari ini, asal nama pondok pesantren tidak tahu dari mana, sehingga cara mentanzim atau adab-adaban dalam mencari ilmu, syarat-syarat mencari ilmu, rukun-rukun mencari ilmu agama itu ditinggalkan, sehingga hampir-hampir sudah banyak sekarang yang memaknai kembali kepada Al-Quran, memaknai kembali kepada As-Sunnah. Itu betul-betul kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah tanpa mempertimbangkan kapasitas ilmu yang lainnya, seperti ilmu tafsir, ilmu asbab wa tanzil, asbab furud, asbab wurud, tidak mengetahui ilmu tajwid yang sesungguhnya, belum mengetahui nasikh mansukh, belum mengetahui mana mujmal, belum mengetahui mana mufassal, belum mengetahui mana khas, mana am, mana kul. Dan orang yang membicarakan Al-Quran sesuai dengan kepalanya, maka tidak ada tempat yang layak bagi dia adalah neraka. Berangkat dari itu semua, maka kami identitasnya dimunculkan, karena di Kabupaten Cianjur ini yang terkenal sebagai kota santri ini memang khususnya terkenal di Kabupaten Cianjur. Pesantren Bilagah, namanya Al-Anu, pesantren khusus dominan kitab Syamsiah, kitab Surah Menoroh, berarti itu kitab pesantren, pondok pesantren Mantek. Ada lagi pondok pesantren Khos Alfiyah, dinamakan pondok pesantren Riyadul Alfiyah. Itu bukan berarti kitab yang lain tidak dikaji, fikih tidak, bukan, tetapi dominan yang menjadi kajian utama pondok pesantren tersebut adalah ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Ada juga yang khusus ilmu fiqih, ada yang
khusus tasawuf, ada juga yang khusus usul fikih. Itu memang di kami seperti itu. Iya. Maka kemunculan Pondok Pesantren 12 Fan ini berasal daripada banyaknya munculnya pesantren-pesantren yang tartib ittisalnya itu munqati'. Artinya tidak bersanad sehingga to the point, langsung memahami Al-Quran tanpa mempertimbangkan johar maknun, paham solu mujizat Al-Quran, tanpa mempertimbangkan ilmu ma'ani, tanpa mempertimbangkan ilmu bayan, tanpa mempertimbangkan ilmu bade, tanpa mempertimbangkan insya, tanpa mempertimbangkan wadho, tanpa mempertimbangkan ilmu nahu dan ilmu sorof dan ilmu-ilmu hasanah yang lainnya. Maka kami salah satu warga di Kabupaten Cianjur merasa terpanggil untuk menamai pondok pesantren kami dengan nama 12 Fan Hibatus Sadiah, agar tertib akhlak dalam mencari ilmu itu dilakukan sesuai tertib dan sesuai aturan yang berlaku di manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contoh kecil, ngaji kitab Jurumiyah atau ngaji kitab Safinah atau ngaji kitab Kailani atau ngaji kitab Tijan, itu kita dengan akhlak dan adab yang tentunya ada, itu tidak bisa kita langsung to the point ngaji ke Jurumiyah. Kalau kita Jurumiyah al-kalamu tidak bisa, tetapi ada persyaratan dulu. Harus ngaji dulu mabadi asyarah, harus ngaji dulu bismillah, ditorkin mimma yunasibuha, membahas dulu bismillah dengan yang berkaitan dengan fan yang sedang dimaksud. Ngaji fikih berarti bismillah yang berkaitan dengan fikih. Ngaji ilmu sorok berarti bismillah yang berkaitan dengan ilmu sorok. Yang bagi likuli syari'in, likuli santriyin, likuli talibin ayat takallama wa ayat bahasa alal basmalah ditorkin mimma yunasibuha raban taroka hadha wa abasin. Maka orang yang meninggalkan mabadi asyarah, orang yang meninggalkan muta'alaq bismillah ditorkin yunasibuha, maka orang tersebut masuk pada kategori abasun, bermain-main. Dan saya membuka pondok pesantren ini bukan main-main. Mungkin itu seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemaparan pondok pesantren Salafi 12 Fan Hibatus Sadiah yang dibuka langsung, dan juga pendiri dari pondok pesantren Hibatus Sadiah ini adalah pemirsa Kakang Haji Cepi Hibatullah Dan juga tadi saya sudah melihat-lihat di pondok pesantren Hibatus Sadiah ini, saya melihat ada sekolah menengah pertama Sultan Hidayatullah itu masih naungan dari pondok pesantren Hibatus Sadiah juga, mungkin ya. Betul, di bawah naungan yayasan Hibatus SMP IT Sultan Hidayatullah. Dan pengambilan nama Sultan Hidayatullah itu adalah dari kakek kami dari Banjarmasin Martapura, keluarga besar dari Sultan Adam Al-Wathiqillah, keluarga besar daripada Sultan Suryansah, dan juga kakek daripada ayah daripada Sultan Hidayatullah yaitu Sultan Buddha Abdurrahman, yang mana Pangeran Hidayatullah yang lebih dikenal di Kabupaten Cianjur itu adalah Sultan, bergelar Sultan Hidayatullah Al-Wathiqillah yang makomnya di Joglo. Nah, itu kakek kami, buyut kami, sehingga kami terinspirasi menamai dengan nama SMP Sultan Hidayatullah. Dan mungkin sahabat yang ingin mondok pesantren ataupun anaknya yang ingin mondok sambil sekolah di pondok pesantren Hibatus Sadiah dan juga SMP Sultan Hidayatullah ini menyediakan pondok pesantren Salafi berbasis umum seperti itu ya, mendapatkan ijazah SMP, dan untuk SMA mungkin dalam tahap proses mungkin ya. Formalnya mungkin insya Allah yang formal itu di SMP. Yang formal di SMP ya. Karena SMP kami ini SMP kelas 1 syarat untuk masuk ke kelas 2 itu harus hafal di luar kepala kitab Tijan Daruri. Baru bisa naik ke kelas 2. Di kelas 2 SMP ini harus hafal 3 kitab Jurumiyah, Yakuli, Meliti. Dan di kelas 3 SMP itu kalau ingin mendapatkan ijazah syaratnya harus hafal 500 bait Alfiyah Ibnu Malik. Karena saya melihat anak-anak SMP ini apa yang didapat gitu. Nah, secara dominan memang tidak menghasilkan apapun, paling jago di Mobile Legend gamenya gitu. lebih banyak ke HP, bermain HP ketimbang prestasi yang diunggulkan itu apa. Itu menjadi syarat di kami di SMP-nya. Adapun di pesantren Salafi kami masukkan ke jurusan-jurusan. Jadi ada jurusan ilmu nahu,
itu mendalaminya 6 bulan, jurusan ilmu sorok mendalaminya 6 bulan, jurusan ilmu ma'ani, ilmu mantek, ilmu badek, dan ilmu-ilmu yang lainnya itu pun kami aji dengan konsep jurusan-jurusan masing-masing. Subhanallah, ya mungkin realita fakta yang sedang terjadi saat ini banyak sekali anak-anak gitu kan yang masih di bawah umur, baik itu yang sedang masa sekolah, bahkan orang tuanya pun sulit ya untuk mendidik anak-anaknya supaya bisa terhindar dari media sosial yang dipergunakan hanya untuk hiburan tanpa adanya manfaat mungkin ya. Betul. Ya mungkin di pondok pesantren ini menjadikan salah satu solusi ya untuk orang tua siswa yang ingin memondok pesantrenkan dan merubah anak tersebut menjadi berakhlakul karimah dengan kualitas ilmu yang mumpuni ya. Betul. Barakallah. Mungkin hanya ini saja kakaknya. Mungkin ada pesan untuk masyarakat Cianjur dan juga pemuda harapan bangsa dari umum dan juga khusus di Cianjur dan juga daerah yang lain. Baik. Pesan-pesan mungkin dari Al-Fakir. Ya. Pondok pesantren hari ini bukan alternatif, tapi sudah menjadi solutif. Kalau dulu mungkin masih dikatakan sunnah atau mubah Anda mondok, tapi per hari ini melihat kondisi akhlak, kondisi moral, inspirasi akhlak, per hari ini saya melihat pergaulan manusia per hari ini anak-anak muda, maka pondok pesantren hadir adalah menjadi jawaban terakhir untuk memperbaiki akhlak, untuk mengobati inspirasi akhlak ini lewat pondok pesantren. Maka per hari ini mungkin menurut Al-Fakir sudah masuk pada kelas wajib hukumnya anak-anak dipesantrenkan. Karena melihat dari beberapa poin-poin yang penting kami melihat bahayanya, moralnya ini sangat mengerikan, maka pesantren per hari ini adalah sudah menjadi solusi terakhir untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Maka berharap bagi para orang tua ataupun para wali yang menjadi hak pengurusannya, pesantrenkanlah anak-anak panjenengan semua dan recheck pondok pesantren tersebut betulkah bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah atau tidak, pondok pesantren itu bersanad atau tidak, pondok pesantren yang sanid atau tidak, agar kelak semuanya bisa dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian. Terima kasih atas pemaparan dan juga nasihatnya. Mudah-mudahan khususnya untuk masyarakat Kota Cianjur dan umum untuk daerah-daerah di negara Indonesia ini bisa lebih memahami arti daripada kata pondok pesantren dan pentingnya thalabul ilmi pondok pesantren yang menjadi sarana media informasi dan juga sarana thalabul ilmi sebagai titik terakhir mungkin ya untuk menyelamatkan umat dan anak-anak kita. Terima kasih atas waktunya kakak, mudah-mudahan berkah untuk kita semua.